Persis 2 bulan akan lengser, tepatnya tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ini suatu posisi atau jabatan yang sama sekali baru, tak pernah ada sebelumnya di masa Presiden Jokowi itu sendiri, termasuk di masa SBY atau Megawati. Entah apa pula urgensinya jabatan ini diadakan di ujung masa jabatan Presiden Jokowi. Sayangnya Hasan Nasbi mau pula. Mestinya ia menolak atau minimal bertanya lebih kritis sebelum dilantik. Tapi mungkin karena berpikir positif, Jokowi dan Prabowo adalah keberlanjutan, tak akan terjadi apa-apa, maka ia tak lagi berpikir lebih dalam soal dampak apa yang akan ditimbulkan dari jabatan baru yang belum ada modelnya itu. Yang penting menjabat dulu saja. Kalau benar jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan itu penting, mestinya Presiden Jokowi sudah membentuknya sejak awal. Kalau tidak pada periode pertama, minimal pada periode kedua. Bukan dibentuk pada 2 bulan hendak lengser. Bisa diduga ada maksud lain yang diinginkan Jokowi, bukan untuk saat itu, melainkan untuk sesudahnya. Maka kalau ada istilah cawe-cawe, mendikte atau memata-matai, malah mengikat tangan Presiden Prabowo yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, sinyal atau indikasinya salah satunya bisa dilihat dari kasus ini. Memang politik yang tulus tanpa embel-embel itu sangat sulit sekali. Sekali lagi, sayang Hasan Nasbi mau pula duduk di posisi jabatan itu. Mestinya ia tolak, tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Mundur akan lebih baik. Setiap presiden tentu punya gaya komunikasi sendiri. Presiden Jokowi pasti tahu itu. Gaya komunikasinya dibandingkan Presiden SBY berbeda jauh. Bahkan bak bumi dan langit jauhnya. Apa yang diterapkan di masa SBY sama sekali tak dipakai di masa Jokowi. Boleh dikatakan Jokowi tak punya jubir kepresidenan seperti halnya SBY dulu. Jokowi memperkenalkan kepala staf kepresidenan, tak tanggung-tanggung, pernah dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Muldoko, Purnawirawan Jenderal Bintang 4. Anehnya setelah mantap berjalan 2 periode, kenapa pula di ujung 2 bulan menjelang mau lengser, masih dibentuk lagi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Prabowo belum tentu memerlukannya, tapi pasti tak akan enak hati seketika membubarkan begitu saja. 2 bulan menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di era Presiden Jokowi, Hasan Nasbi tak terlalu banyak disorot. Apa yang mau, akan, sedang, dan sudah dilakukannya, orang tak ada yang peduli. Orang tahunya ia pejabat setingkat menteri. Apa pula yang mau diketahui orang dari pejabat baru, posisi baru, dari presiden yang akan lengser. Apalagi tipe kepemimpinan Presiden Jokowi memang tak cocok dengan jubir-jubiran yang terlalu banyak itu. Kepala staf kepresidenan saja sudah cukup. Untung dibentuk di ujung. Kalau di awal banyak yang akan saling tumpang tindih. Terlihat di awal era Presiden Prabowo. Sejak awal kantor komunikasi kepresidenan memang tak bisa mengiringi langkah Presiden Prabowo. Entah tak bisa, tak dibuat bisa, sama saja. Ini soal chemistry. Seandainya Hasan Nasbi tenang-tenang saja duduk manis di kantor Kepala Komunikasi Kepresidenan itu, Presiden Prabowo tak akan mempermasalahkannya. Tak perlu pula keluar perintah baru, Mensesnek rangkap menjadi jubir presiden. Hasan Nasbi pun tak enak hati. Presiden akan membangun dunianya sendiri. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pun bisa pula membangun dunianya sendiri yang gagah. Jangankan Hasan Nasbi yang tak jelas entah siapa saja dibuatkan posisi khusus untuknya oleh Presiden Prabowo. Apalagi seorang Hasan Nasbi yang posisinya sangat jelas. Tapi karena khilaf soal kiriman kepala babi itu, ditambah gorengan maut dari para civil society, Hasan Nasbi menjadi sorotan tajam. Waktu dan tempat yang salah sehingga semuanya terlihat serba salah.
Sejak awal Presiden Prabowo tak pernah menyalahkan bawahannya, termasuk dalam kasus masih kurangnya komunikasi pemerintahannya kepada rakyat. Bahkan Presiden tak segan-segan mengakui bahwa dirinya lah yang salah. Sejak dilantik, ia ingin cepat-cepat bekerja dan tak mempedulikan soal komunikasi pemerintahannya itu. Baginya, kalau pemerintahan sukses, otomatis rakyat akan senang. Ternyata anggapan itu salah. Ada jarak antara kesuksesan pemerintah dan rakyat itu sendiri. Jarak itulah yang dipertemukan oleh komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, pemerintahan yang sukses pun bisa saja dianggap gagal, atau malah sebaliknya. Pilihan mundur Hasan Nasbi pastilah sudah dihitung secara matang. Ada banyak faktor bahwa sejarah itu memang tak selalu bergerak secara linier.